Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Selamat datang kembali di channel Pes Kreatif for Zero. Di pertemuan hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluhkan ya di luar sana. Termasuk saya kadang di sini banyak mengeluh tentang kondisi Arkas saat ini. Oke, kita langsung buka Arkas dulu ini. Nah, di sini Arkas saya sudah terbaru ya. Ini sudah 4.2.4. Ini sudah kemarin rilis. Setelah saya perbarui, ternyata di sini saya banyak menemukan kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Jadi menurut saya ini sudah tambah kacau ya. Kemarin saya sempat membuat sebuah tutorial cara entry BKU ya. Ternyata eh, waktu saya buat entry BKU tidak bisa saya simpan, ada di video sebelumnya. Dan setelah saya perbarui itu sudah bisa disimpan, tapi anehnya lagi ini saya mau menghapus ya, menghapus yang saya input karena kemarin kan hanya sebuah tutorial ya. Ini rencana saya mau hapus seperti ini, tapi yang ada malah muncul tampilan blank putih seperti ini teman-teman. Nah, inilah Arkas yang terbaru. Jadi untuk teman-teman semuanya, para OPS ya di luar sana, lebih baik kita pending dulu untuk mengerjakannya daripada kita capek ya. Dan oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjawab di kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang sering teman-teman keluhkan. Oke, ini saya tutup dulu ya Arkasnya. Saya buka lagi karena tadi blank. Nah, ini sudah bisa login. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Ini dia. Nah, ini ada pertanyaan. Barang yang sudah dimasukkan keranjang, sebagian barang tidak keluar di uraiannya ya. Maksudnya di detail barangnya, di pemetaannya. Gini teman-teman. Sebenarnya barang yang sudah masuk keranjang ini hanya sekedar penanda. Ini formalitas saja. Contohnya ini. Ini saya akan masukkan beberapa produk ya di keranjang saya. Saya check out. Nah, nanti di pemetaan, 3 barang ini akan keluar, pasti keluar. Ini sebagai penanda saja. Pesan, sini, seperti ini. Lanjutkan. Ini. Nah, ini sudah masuk di pemetaannya ya. Nah, jadi barang yang kita masukkan di keranjang itu pasti akan keluar di halaman ini. Apapun barangnya. Contoh gini, di keranjang kita masukkan yang berbeda, di sini masukkan kertas. Meskipun di sini kertas, tapi di uraiannya, di detail barang di sini diberi tinta, itu sistemnya itu masih akan jalan. Karena ini sekedar penanda barang yang kita beli. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya barang yang kita masukkan keranjang ini dengan barang yang tidak keluar. Karena di pertanyaan tadi, kenapa barang yang sudah kita masukkan di dalam keranjang tetapi tidak keluar di uraiannya? Ya, maksudnya itu kan barangnya sudah dimasukkan keranjang tapi di sini tidak keluar di detailnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, detail barang ini kita ngambil datanya dari RKAS selama 1 tahun. Jadi barang di sini itu hanya sebagai penanda saja. Oke, coba kita lanjut pertanyaan yang lain. Sini, coba untuk pembelanjaan alat olahraga ya, itu sudah sama ya caranya seperti belanja yang lain. Ini, Pak, saya mau tanya, kenapa uraian saya tidak bisa diisi? Saya beli 150 di uraian 300 jumlah. Jumlah tahap 1 memang sudah apa ini
jumlah tahap 1 memang saya belanja 150, tahap 2 150 gambar. Tetapi kenapa tidak bisa? Gini. Tadi mana sebelahnya? Nah, ini. Gini teman-teman. Barang yang sudah kita belanjakan. Contoh saya mempunyai anggaran tinta printer Epson Black ini 10 item seandainya selama 1 tahun. Nah, meskipun yang 5 item sudah terrealisasi di bulan sebelumnya atau di tahap 1, itu nanti ketika kita masukkan uraian di sini, itu tinta printer itu pasti keluar. Nah, di sini tinta. Nah, ini tinta printer di sini keluar jumlahnya 5. Nah, jumlah ini itu mengambil data dari RKAS. Ini sebenarnya saat ini tinta printer Epson saya ini sudah habis, sudah terrealisasi semuanya, tapi di sini masih tetap keluar seperti ini ya. Jadi data yang di sini itu mengambil dari data yang di RKAS selama 1 tahun. Jadi kalau seumpamanya teman-teman sudah memastikan kode kegiatan sudah betul, kode rekening belanja sudah betul, pasti yang keluar sesuai kode kegiatan dan kode belanja yang sudah ada di RKAS. Jadi mustahil kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa saya sudah memasukkan kodenya betul tapi tidak keluar? Saya yakin itu pasti salah. Ya, saya yakin pasti salah. Entah itu kodenya ada yang tidak sama atau tidak sesuai. Karena kalau kita memasukkan kodenya sesuai, kode ini sesuai, contoh di sini 060508. Nah, kita masuk ke arkasnya ya. Ini teman-teman biar jelas ya. Kita ambil anggaran yang 1 tahun. Oke, kertas kerja 1 tahun. Kita cari tinta. Nah, ini teman-teman ya. 060508. Jika kita memasukkan 060508 seperti ini, dan kode kegiatannya itu alat tulis kantor, kode kegiatannya kode yang ini. Jadi semua produk yang di sini itu akan keluar. Maksudnya itu jika kita mencari produk ini akan menemukannya di pemetaan karena keluarnya sesuai di RKA kita selama 1 tahun. Itulah jawabannya teman-teman ya. Jadi mustahil kalau ada tiba-tiba masukkan kode sudah betul, sudah sesuai RKA tapi tidak muncul ya. Oke, kita lanjut cari lagi pertanyaannya yang lain. Izin bertanya, saya kan sudah mengikuti sesuai video tetapi masih input uraian malah balik lagi. Ya, ini ada salah satu kasus saya kemarin sudah mengalaminya ya. Jadi gini kemarin kasusnya. Nah, ini kan sudah saya masukkan, kodenya sudah betul sesuai RKA, tintanya. Nah, ini saya cari tinta black. Ini kan sudah sama ya, sudah betul. Nah, ketika nanti ini diklik, dipilih, nah ini nanti akan nolak, mental, kosong lagi, seakan-akan tinta ini tidak masuk. Nah, seperti itu saya kemarin yang sudah saya alami ya. Nah, penyelesaiannya, saya tidak mau ambil pusing. Berarti kalau sudah seperti itu ya sudah, tinta ini akan saya hapus, tidak akan saya siplahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak usah terlalu pusing sendiri ya, memang sistemnya sendiri yang seperti ini. Jadi kita tunggu saja sampai semuanya sudah sempurna. Kalau sudah sempurna saya yakin sistemnya akan lancar-lancar saja. Saya mau masukin barang olahraga tapi di pilihannya tidak ada. Nah, ini maksudnya tidak ada ini gimana? Selama kode kegiatan dan kode belanja itu pasti di detail barangnya itu ada ya, keluar sesuai RKAS. Toko Blibli nggak bisa. Kemarin saya juga mengalami kasus di Blibli ya. Saya belanja. Nah, ketika saya belanja, saya konfirmasi, ternyata di penyedianya itu tidak muncul. Nah, tapi setelah beberapa jam kemudian, ternyata muncul juga. Jadi untuk
Blibli itu memang agak lambat ya. Ya mungkin karena disebabkan oleh sistem yang baru ini masih tahap adaptasi antara Blibli dengan Arkas-nya. Pak, kalau detail barangnya tidak ditemukan gimana? Tadi saya sudah jawab ya. Pak belajar PMT, sedangkan muridnya turun. Cara mengisi di detail barang bagaimana? Sama seperti belanja yang lain. Untuk teman-teman semuanya, saran dari saya untuk belanja yang sifatnya itu tidak baku, maksud saya itu nominalnya tidak baku seperti servis komputer, servis laptop, itu lebih baik jangan disiplah ya. Karena kalau disiplah itu terkesan tidak masuk akal. Dan untuk PMT, seperti makanan, minuman, itu juga sama, lebih baik tidak usah disiplah. Jadi itu bisa dibelanjakan secara offline saja. Belanja ATK kan setiap kode rekeningnya ada yang beda tadi. Tadi kode rekening 24 dan 26 kan digabung jadi satu pas pesen barangnya. Dan yang dibilang kalau kode rekening berbeda harus buat BSD tersendiri, disiplah yang betul yang mana. Nah, ini gini. Ini maksudnya mungkin pertanyaannya kita harus belanja hanya satu kode belanja. Maksudnya kode 24 sendiri, kode 26 sendiri. Kalau saya pribadi teman-teman, selama itu masuk kegiatan yang sama, contohnya kayak ATK. ATK itu kan ada alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, itu kan kode rekeningnya berbeda. Itu saya gabung nggak masalah. Kecuali kalau ATK digabung dengan mamin ya, makanan dan minuman. Itu lebih baik dipisah. Atau eh, kegiatannya berbeda. Jadi di kegiatan A ada ATK. Di kegiatan B itu juga ada ATK. Itu lebih baik dipisah karena beda kegiatan pasti beda jadwal ya. Seperti itu teman-teman. Mohon izin nanya Pak, apa bisa pembelanjaan siplah melalui satu CV? Bisa saja teman-teman. Kita bisa belanja satu CV. Itu bisa saja selama CV-nya mampu menyediakan. Tapi alangkah jauh lebih baik itu dipisah karena gini, kalau kita belanja di satu CV itu akan terkesan ada kompromi di sana antara penyedia dengan lembaganya. Nanti kalau ada pemeriksaan bisa bisa kita akan ditanya seperti itu, kenapa kok kita kok belanja ke satu CV. Jadi contoh gini, kan tidak mungkin semua CV bidang usahanya itu bekerja di bidang semua kategori. Contohnya tokonya menjual ATK, tokonya juga menjual alat bangunan, tokonya juga menjual alat kebersihan. Jadi kan kayaknya mustahil kan. Biasanya kan satu toko itu pasti menjual satu bidang. Jadi makanya di sini saya menganjurkan untuk dipisah CV-nya, dipecah dengan tujuan ya seperti itu. Kita beli ATK ya di toko ATK, di CV ATK. Kita beli kebersihan di CV kebersihan. Seperti itu teman-teman. Dan yang lain kita cari Pak detail barang dan jasa tidak keluar. Sama seperti tadi, selama kita sudah memasukkan kode kegiatan sesuai di RK pasti keluar ya. Sumpamanya fotokopi naskah, soal bagaimana mengirim naskah. Bisa dikirim dengan WhatsApp ya ke penyedianya, kan pastinya teman-teman punya nomor WhatsApp penyedianya. Selamat pagi berbelanja. Ya, mungkin itu teman-teman yang sering kita keluhkan ya. Yang pertama, kita biasanya ketika input di sini tidak muncul itu. Dan yang kedua ada error message ketika kita entry di sini, input di sini, ketika diklik seperti ini ada peringatan error message. Kalau untuk saya pribadi seperti keluar notifikasi error message itu saya hapus saja ininya. Apa itu namanya? Produknya tidak saya siplahkan atau tidak saya realisasikan. Ya, baiklah teman-teman, daripada kita nunggu sistem yang seperti ini, lebih baik kita pending aja untuk mengerjakan BKU-nya atau Arkas-nya ya. Daripada kita memaksakan diri untuk mengerjakannya, sementara Arkas-nya sekarang masih sedang sakit ya, sedang kacau. Jadi nanti kita akan capek sendiri. Jadi lebih baik saran saya kita tunggu sampai benar-benar sempurna sistemnya, baru kita bisa mengerjakan.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini video saat ini, barangkali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya di sini bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi sesama seprofesi ya. Saya di sini juga sama OPS ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.